warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Baik, pada materi kali ini kita akan berbicara tentang surat pribadi dan surat resmi. Sebelum menginjak ke materi, ke inti, kita akan melihat dulu apa itu surat. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan pada kertas oleh satu pihak ke pihak yang lainnya, baik perorangan maupun organisasi. Unsur surat yang pertama adalah pengirim surat, yaitu pihak yang menyampaikan surat. Kemudian ada pesan surat, isinya berupa apa saja, berupa permohonan, berupa pemberitahuan, pernyataan, perintah, dan laporan. Itu untuk pesannya atau isinya. Kemudian ada penerima surat, yaitu pihak yang menerima pesan, dan saluran. Cara penyampaian pesan surat sesuai dengan keperluannya meliputi format tulisan dan tata bahasa. Maksudnya seperti apa? Karena surat memiliki dua jenis, yaitu surat pribadi dan surat resmi, maka kedua surat ini memiliki format tulisan dan tata bahasa masing-masing sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Masuk di jenis surat, yaitu surat pribadi dan surat dinas atau resmi. Kemudian, apa itu surat pribadi? Surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan memberikan kabar atau informasi. Sifatnya tentu privasi, sifatnya lebih ke pribadinya masing-masing. Cirinya apa? Ciri-ciri surat pribadi. Yang pertama adalah menggunakan kata sapaan. Sapaannya khas. Misalkan, halo temanku, hai kawanku. Jadi hanya diketahui oleh si penerima dan pengirim suratnya saja. Kemudian bahasa tidak formal. Jadi tidak harus mengikuti ejaan yang disempurnakan, tidak harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Kemudian menggunakan kata ganti orang pertama dan kedua, pasti aku, saya, dan kamu, karena sifatnya pribadi atau privasi. Kemudian tidak memiliki nomor dan kop surat. Ini nomor dan kop surat hanya dimiliki oleh surat yang jenisnya surat resmi atau surat dinas. Selanjutnya, struktur surat pribadi, yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang pertama, di atas boleh, di bawah juga boleh untuk penulisannya. Kemudian ada kata sapaan tadi, halo temanku, halo sahabatku, itu untuk jenis kata sapaannya. Kemudian alamat penerima ditujukan kepada siapakah surat itu, karena nanti berkaitan dengan pengiriman suratnya. Kemudian paragraf pembuka, isi surat, ada penutup dan nama penulis dan tanda tangan. Ya, selanjutnya contoh tempat dan tanggal surat. Ini Tuban 11 April 2020, bisa menggunakan campuran angka dan huruf. Kemudian bisa menggunakan huruf atau angka saja. Nah, ini bisa menggunakan garis miring atau tanda strip saja, boleh. Selanjutnya adalah contoh alamat penerima. Kepada sahabatku Kamadahayu di Yogyakarta. Contoh-contoh alamat penerimanya bisa seperti ini. Kepada siapa sih? Kepada sahabatku, namanya siapa, di mana. Kemudian contoh kata sapaan. Nih, halo temanku, salam kangen, kakakku yang baik, salam manis, assalamualaikum. Ada contoh paragraf pembuka. Sudah lama kita tak saling menyapa. Bagaimana kabarmu? Semoga senantiasa baik. Ya, seperti itu ya. Biasanya paragraf pembuka ini memang memberikan kabar dan menanyakan kabar. Tapi tidak harus seperti ini. Boleh
menggunakan paragraf yang khas. Tapi biasanya paragraf pembuka pasti menanyakan kabar dan memberikan kabar. Selanjutnya, contoh isi surat pribadi. Ini isi yang ini tergantung dari si pengirim suratnya. Dia mau bercerita atau mau memberikan informasi atau apapun, itu terserah. Jadi kalimat-kalimatnya berupa kalimat yang pribadi, berupa kalimat yang seperti bercerita, memberikan informasi saja. Ya, contoh penutup surat pribadi. Sudah dulu ya sahabatku, aku tunggu balasan darimu tentang cerita-ceritamu yang akan kau tuliskan padaku. Jangan lupa bahagia dan tetap semangat. Nah, ini biasanya berkaitan dengan harapan dari si pengirim surat kepada penerima surat. Ada contoh nama penulis dan tanda tangan. Nah, biasanya ada tanda tangan dulu baru namanya. Selanjutnya ada contoh surat pribadi secara lengkap seperti ini. Jadi ini lebih ke secara lengkapnya, tadi dipotong-potong peletakannya ya, ada tempat dan tanggalnya ditaruh di atas, boleh di bawah. Kemudian kepada siapa? Kepada kakak tersayang, Nia, di mana? Di Bandung. Ada salam pembuka, ada isinya, ada penutupnya, ada salam penutup, kemudian tanda tangan. Yang kedua adalah surat resmi atau surat dinas. Apa itu? Yaitu surat yang digunakan untuk keperluan formal atau resmi, baik perorangan, lembaga, organisasi, dan instansi untuk saling berkomunikasi secara formal. Ciri-ciri surat resmi: menggunakan bahasa baku sesuai kaidah bahasa Indonesia. Karena sifatnya bukan pribadi, jadi dia harus menggunakan sesuai dengan EYD, dengan kaidah bahasa Indonesia. Bahasanya singkat, padat, dan efektif, langsung. Intinya apa? Isinya seperti apa? Jadi bahasanya bahasa yang singkat, bahasa yang padat, bahasa yang mudah dipahami. Kemudian terdapat kop surat atau kepala surat. Seperti apa nanti kita akan bahas satu persatu. Adanya nomor surat, perihal, tanggal, alamat, dan lampiran bila ada. Nanti kita akan bahas. Adanya stempel dan cap khusus. Fungsinya apa? Untuk memberikan bahwa ini legal, ini ada izin dari instansinya, berarti harus ada stempelnya atau cap khususnya. Selanjutnya ada jenis surat resmi, surat keputusan, surat permohonan, surat perintah, surat kuasa, surat undangan atau panggilan, surat edaran. Tadi jenis-jenis surat resminya. Sekarang struktur surat resmi. Ya, ini yang pertama adalah kepala surat. Kemudian ada nomor surat, tanggal surat, lampiran atau hal, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan pengirim surat, dan tembusan. Berikut jenis-jenisnya ya tadi. Yang pertama adalah kepala surat atau kop surat. Terdiri dari logo instansi atau lembaga. Jadi di dalam kop surat, di situ di kanan kirinya ada logo instansinya yang membuat surat. Ada nama instansinya, ada alamat, ada nomor telepon, fax, dan email instansi atau lembaga. Kemudian contoh kop surat seperti ini. Nah, di situ di kanan kirinya ada logo, yaitu logo Tutur Handayani dan logo OSIS SMP. Itu logonya berkaitan dengan kelembagaan ya. Kemudian ada panitia tasyakuran, jenis kegiatannya OSIS SMP Negeri 54 Bandung yang membuat suratnya. Kemudian ada sekretariatan Jalan Manunggal nomor 61. Nah, itu alamatnya, nomor teleponnya, seperti itu. Selanjutnya ada contoh nomor, tanggal, dan lampiran surat.
Nah ini ada nomor, coba diperhatikan. Untuk yang nomor itu ada 01 garing A garing Pantas garing OSIS garing SMPN 54 garing 4 garing 2020. Maksudnya apa? 01 itu adalah nomor suratnya, dia berkaitan dengan halnya. Kalau halnya adalah undangan memberikan surat, misalkan itu nomor 1. Ada hal lain, misalkan surat halnya adalah perihal memberikan atau membuka acara, beda lagi, maka dia nomornya adalah 02 gitu. Kemudian ada garing A itu sifat surat. A itu yang sangat penting, kemudian B itu penting, kemudian C itu biasa, jadi sifat suratnya. Kemudian garing Pantas itu jenis kegiatan tadi disingkat, panitia tasyakuran, jadi Pantas disingkat. Kemudian OSIS yang membuat OSISnya. Kemudian garing SMPN 54, jadi siapa lembaganya di SMPN 54. Kemudian garing 4 yaitu bulannya, bulan April kan, jadi 4. Kemudian garing 2020 ini adalah tahunnya. Kalau lampirannya jadi ada cukup di strip saja. Selanjutnya contoh alamat tujuan ini kepada Kepala SMP Negeri 54 Bandung di tempat. Jadi cukup seperti ini saja. Ada contoh salam pembuka. Nah, assalamualaikum, salam budaya dan bahasa. Kalau ini berkaitan dengan bahasa misalkan, atau berkaitan dengan budaya misalkan, maka salamnya salam budaya dan bahasa. Kalau tidak berkaitan dengan itu, boleh menggunakan salam yang lain, salam sejahtera atau semoga Tuhan selalu memberikan perlindungan, misalkan seperti itu boleh. Selanjutnya ada contoh isi surat. Nah, menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan mudah dipahami, karena dia berkaitan dengan diadakannya tasyakuran OSIS SMP Negeri 54 Bandung. Dalam kegiatan tasyakuran itu diselenggarakan kapan, harinya, kemudian tanggalnya, waktunya, dan tempatnya di mana. Terkait dengan hal tersebut, maka mohon kehadiran Bapak Kepala Sekolah. Jadi penggunaan seperti ini tidak boleh diganti dengan nya. Misalkan kami mohon kehadirannya, karena apa? Itu tidak jelas subjeknya kepada siapa sih, langsung saja ditujukan, kami mohon kehadiran Bapak Kepala Sekolah, karena undangan langsung ditujukan kepada Bapak Kepala Sekolah. Itu. Selanjutnya contoh salam penutup. Nah, demikian undangan ini kami sampaikan atas kehadiran dan sambutan Bapak Kepala Sekolah. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. Seperti itu. Kemudian ada contoh tanda tangan pengirim surat. Dan ini ketua pelaksana, sekretaris pelaksana. Di dalam penulisan surat, tanda tangannya, kalau surat resmi, ketua pelaksana ada di kiri, kemudian sekretaris pelaksana ada di kanan. Jadi tingkatan jabatan yang tertinggi itu ditulis di kiri, diletakkan di kiri. Kalau di depan kita pas, kemudian yang di bawahnya baru di kanan. Selanjutnya ada contoh tembusan, yaitu pada siapa sih tembusan ini, maksudnya apa? Siapa saja yang mengetahui atau kepada siapa surat ini diberikan, yaitu ketua OSIS, kemudian sekretaris, ini yang mengetahui suratnya. Kemudian ada contoh surat resmi secara lengkap. Dan seperti ini, jadi ini lebih lengkapnya. Kalau tadi dipotong-potong, ini bentuk lengkapnya. Jadi penempatannya seperti ini, ada kop surat yang paling atas, kemudian dipisah dengan garis 2 tebal itu, kemudian ada nomor, lampiran, dan hal, dan kepada ya, alamat suratnya Kepala SMP Negeri 54 Bandung di tempat. Nah ini. Baik, demikianlah
materi surat resmi dan surat pribadi kali ini. Tetap semangat belajar dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.